Ya, ya, 2022, 2023 nih, ya. saya boncos miliaran. Waduh, Kenapa? Karena waktu itu miliaran ya. Aduh. saya melihat begini. Halo para market researcher, selamat datang di Clove Podcast. Nah, sekarang kita udah kedatangan tamu nih. Di Clove Podcast ini kita biasanya sharing tentang rahasia-rahasia pebisnis-pebisnis pada saat mereka mengembangkan bisnisnya. Apalagi mengembangkan bisnisnya dengan data. Nah, kira-kira seperti apa sih data-data itu dilakukan, kemudian caranya seperti apa, dan implementasinya seperti apa. Nah, saya punya eh, teman baik saya nih ya, salah satu yang jadi dalam tanda kutip mentor saya juga. So, kita sambut Mr. Catur. Masya Allah. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang Mas Thank you Catur. Mas Aristo, thank you Ya, udah ya. undang ke sini. Semoga bisa ngobrol-ngobrol lah ya. Ya, Justru saya ya. banyak belajar sebenarnya dari Mas Aristo nih. Justru Pas nih. kebalikan ini sekarang. Saya pengen belajar dari Mas Catur. Nah, Siap, siap. Coba Pak. mungkin sedikit sharing Mas Catur sekarang bisnisnya apa aja yang lagi jalan ya? Oke, ini banyak pertanyaan yang Heeh. nanya gitu ya, bisnis Hmm. saya tuh apa sih gitu Ya, kan. ya. Sebenarnya kalau garis besar Hmm. secara umum ya dibagi dua ya, ada Hmm. B2B dan ada B2C-nya. Ya, Karena kalau B2B kita main banyak di sektor hulu migas sama ya. hilir migas. Hulu Karena migas itu dan hilir migas. expertise bertahun-tahun saya di sana dan itu kita manfaatin. Meskipun ada di sektor juga tambang. Jadi kita bermain di mineral ya, Mineral mineral ya. kekayaan alam lah. Bukan saya yang merusak ya, saya hanya menyalurkan sesuai kebutuhan market gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, yang keduanya B2C. B2C ini kami banyak kolaborasi sebetulnya Hmm. dengan para UMKM atau perusahaan-perusahaan lain yang kita gabung di dalamnya gitu. Kenapa gabung? Nanti mungkin saya cerita juga. Meskipun awalnya dulu ya kita main di produk-produk retail di awal. Oke. Mungkin kenal namanya cereng salju gitu, Ya, cereng ya, bubur cari rujak salju. pertama dulu itu alhamdulillah jadi salah satu wasilah yang ngasilin usaha yang berkembang. Iya, Nah iya, gitu. iya. Jadi sekarang alhamdulillah Allah titipkan ada beberapa bidang yang kita jalankan. Meskipun lama-lama kami ingin men-squeeze sebetulnya. Men-squeeze. Men-squeeze itu Oke. kita papatkan mau di arah mana yang kita mau kembangin lagi ke depan. Karena kita staging ya. Iya, Gitu betul, loh. betul, Gitu. betul, betul. Jadi kalau bisa dibilang kalau saya ini tipikal pebisnis atau pengusaha yang bukan apa ya kayak oh saya pengen usaha saya 100 tahun atau Iya, iya. 50 tahun. Enggak, tapi ke pribadi saya ingin selama saya ada manfaat saat itu juga gitu. Jadi banyak ganti-ganti bidang sebetulnya. Oh, oke. Sebetulnya meskipun Oke. akhirnya streamline-nya sama di Streamingnya bidang tetap yang sama. tadi Ya. gitu. Nah, yang pasti banyak juga yang bertanya tuh ya, pertama kali berani masuk ke dunia usaha tuh, apakah memang itu nurani gitu ya, atau memang skillnya ada, atau ada hal lain yang memaksa atau membuat Mas Catur kayak, ayolah ajar di sini gitu. Iya. Sebenarnya nggak pengen miskin Oh itu pasti ya. Saya juga sama. Itu aja sih Ya, sebenarnya. ya, ya. Jadi ya simpelnya gini, kalau tarik long story short gitu dari zaman SMP, SMA itu saya udah mulai dagang ya. Bukan udah mulai bisnis, tapi dagang. udah mulai dagang. Kenapa? Karena waktu itu hanya dikasih ongkos. Alhamdulillah ya, Ya, alhamdulillah ya. orang tua ngasih anak-anaknya 5 ngasih cukup untuk Mas Limo ongkos. ya. Jadi kalau saya jajan pulang jalan kaki. Dan jalan Oh, kaki itu kalau bargain itu SMP ya. itu bisa jalan 1 jam lah Ya, ya, minimal. ya. Jadi pilihannya either pakai angkot atau pakai jajan. Oke. Nah dari situ, wah saya harus ada tanpa ngebebanin orang tua, saya jualan. Nah dari situ mulai SMP jualan, SMA jualan, kuliah sambil kuliah juga saya buka lapak dan lain-lain gitu. Jadi bukan berarti ada skill tertentu, enggak, tapi dorongan gue nggak mau miskin deh gitu. Oke. Ada pengen punya duit gitu. Dari SMP ya berarti ya? Dari SD malah. Dari SD, Saya oke. jualan penghapus dulu. Jualan Ya, ya. untuk ininya. Ya, Gitu. Jadi heeh. nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang harus kayak gimana. Ya yang penting baru level dagang ya. Jadi Ya, ya. baru ada barang ya kita jual, barang kita jual, kita ngambil kayak gitu Oke. di awalnya. Tapi jadi lama-kelamaan sepertinya mulai apa ya? Mulai punya pengalaman untuk ngelihat market kan masih walaupun masih SD waktu SMP, tapi kan mau jualan penghapus kan berarti udah punya dalam tanda kutip ada marketnya nih ya. Makanya kita mau jualan. Nah, Iya.
waktu itu atau sampai sekarang perubahannya tuh cara melihat marketnya seperti apa sih, Mas Catur, boleh Nah, nggak? bisa dibilang saya ini good listener, bisa Good dibilang. listener. Jadi Oke. bahkan istri saya itu suka khawatir kalau saya dengerin curhat perempuan gitu, Iya, iya, iya. karena Iya, iya, iya. saya pendengar yang baik. Ya, Bisa salah tangkap gitu kira-kira. perempuan memang seneng tuh Iya dengerin dengerin curhatnya kan. kan. Iya, Hati-hati makanya. loh, jangan asal dengar gitu kan Iya, iya. ibaratnya. Nah, kenapa saya bilang saya good listener? Dari situ saya tahu ibaratnya, oh dia butuhnya ini gitu. Karena listening itu saya bisa tahu kebutuhan seseorang spesifik atau grup, oh dari obrolan-obrolan itu, oh dia butuh ini gitu. Itu butuh penghapus yang lagi rame anak-anak SD zaman dulu ya, Oh, itu yang iya, iya. wangi. Yang wangi, yang wangi. Wangi. Heeh, Akhirnya heeh. saya ada tukang jualan, saya ambil, saya jual ke dia, ke Oke. teman-teman. Termasuk waktu zaman SMA atau kuliah, orang tuh kan Iya, malas iya. nyatet gitu kan. Iya, Satu ada yang rajin nyatet. Nah yang malas nyatet itu kan pen dia kan, nggak punya catatan kan. betul. Nah kita minta ke yang jago nyatet, gimana kalau catatan lu bawa fotokopi, terus gue Hmm. jual. Hasil dari situ. Oke kan, Oke, oke. dia kebutuhannya sama, nah itu kita fotokopiin. Iya, Jadi iya. saya jualan fotokopi SMA, itu fotokopi juga untuk soal-soal apa segala macam Hmm. kebutuhan. Nah itu kita dapat market itu atau produk yang mau dijual, simpelnya tuh mendengar. Itu ke bawah sampai sekarang gitu, Mendengar itu ya. mendengar. Mendengar. Nah, meskipun sekarang kalau bisa deskalasikan tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga informasi ya banyak, lalu kita aware dengan perubahan dan lain-lain. Makanya saya sering nanya ke Mas Aristo kan, ini apa yang lagi menarik nih? Iya, Karena mau iya. validasi ini informasi yang saya punya sama nggak dengan data yang Mas Aristo kaji juga gitu. Iya, iya. Kadang-kadang kita beririsan, kadang melengkapi kan Jalan, gitu. ya. Serunya di situ. Iya. Berarti memang dari awal menganalisis ya, menganalisis marketnya kan, needs-nya apa gitu dan sebagainya gitu kan. Nah, Iya, sampai di titik mana menurut Mas Catur bahwa oke, saya siap nih untuk misalkan dagang iya, penghapus gitu ya. Kan pertama lihat dulu, oh ini penghapus yang lagi rame tuh yang wangi-wangi nah, atau gitu dan itu kan awalnya belum kan, berarti belum hmm, belum memasuki si bisnis tersebut. hmm. Nah, sampai di titik mana menurut Mas Catur cocok, oh udah oke kayak gini saya jalan dulu deh gitu. Oke, ini mungkin saya bagi dua fase ya. Ya, nah, Dulu fase secepat mungkin termonetize. secepat Secepat mungkin mungkin. Jadi kalau termonetize. kita nggak mikirin market share, kita nggak mikirin jangka panjang, kita nggak pokoknya at Mhm. that time gue harus dapat duit gitu. Oke, Jadi pada saat iya, iya. dia butuh apa, oke saya cariin Heeh. dapat duit. Jadi fase sebelumnya orientasinya adalah gimana pain dia langsung kepenuhin, langsung bisa di supply oleh kita lah, Supply, disupport oke. oleh kita sebelum orang lain gitu kan. Itu Mhm. fase pertama. Jadi fase pertama nggak mikirin sistem, nggak mikirin whatever, yang penting karena levelnya dagang ya udah punya apa kita jual. As simple as that lah. Iya, iya. Listen, ada barangnya kita cari sourcing, harganya lebih murah kayak fotokopi yang tadi di Iya. mana-mana misalnya fotokopi 50, 100 saya cari sampai dapat Rp15 per lembar. Mhm. Nah, saya jual Rp100 per lembar. Itu kan Mhm. udah 7 kali lipat ya, hampir 6 Iya. kali lipat Iya, gitu kan iya, iya. untungnya kan. Iya, iya. Hitungan BASI, nah kayak gitu, simple as that di fase yang pertama. Jadi apa yang kita dengar, kita butuhkan, kita bisa dapat source barangnya, ya udah langsung jual aja. Jadi langsung jadi monetize jadi uang. Nah, Iya. di fase kedua, tentu pada saat kita udah bicara pemahaman makin meningkat, itu kita bicara ada capex, kita bicara nanti OPEX-nya segimana, ini Mhm. segimana, itu kita pikirin dulu. Jadi either kita baru dapat masalahnya apa, Mhm. baru kita develop produknya ataupun solusinya yang mau ditawarkan dalam bentuk apa, tapi kita juga udah pikirin sistemnya nanti seperti apa. Nah, Oke. kalau udah loophole-nya semua ini udah terpenuhi, Iya, iya, then iya. go ahead. Iya, iya. Ada misalnya, Mas Aristo tahu lah, saya lagi rencanakan mau launching satu produk, Heeh. tapi mungkin hampir 6 bulan nggak launching-launching gitu. Iya, iya. Karena saya merasa puzzle-puzzle ini belum ada yang Masih. lengkap nih. Mhm. Dari data yang saya punya, lalu ada infrastruktur yang belum lengkap, nggak berani saya untuk launching. Karena kita bicara capex yang besar, kita bicara OPEX yang besar. Iya, Maka iya. di situ harus hati-hati. Iya, iya. Jadi kalau tadi pertanyaannya sampai titik mana sih itu akhirnya bisa menjadi sebuah bisnis? Kalau saya alirannya sampai lengkap yang fase kedua ya. Oke. Sampai lengkap semua infrastrukturnya, saya lihat, udah baru saya berani untuk go ahead. Go Di ahead, situ ya. kita bisa mitigasi resiko-risikonya tuh paling minim jadinya gitu. Iya, iya, Sana. iya, iya. Jadi meminimalisasi risiko ya, yang Iya. penting di situ ya. Berarti kan dari sini tahapnya adalah kita mengamati dulu ya, Mas ya. Mengamati dulu sampai akhirnya bahkan mungkin aja nggak tahu, mungkin ada pengalaman dari Mas Catur.
apakah semua yang kita amati ternyata jadi launch atau malah justru karena pengamatan kita jadi nggak jadi, kayaknya belum deh, gitu. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang udah mengamati lama terus lama-lama pikir, wah kayaknya nggak cocok deh. Iya. Jadi ada satu kita amatin ternyata infrastruktur kuat kita launch. Ada yang akhirnya kita delay. Oke. Yang kedua ya. Yang ketiga akhirnya kita nggak jadi sama sekali. Karena it's not our game, it's not our business. Kita udah pelajari, kita nggak akan bisa masuk di sana. Yang keempat itu tipikalnya udah launch tapi akhirnya di stop. Udah launch terus stop. Nah contohnya misalnya ya, ini infrastruktur udah ada. Waktu itu saya pernah tuh lengkap semua, izin aja saya bikin biro umroh. Oh, biro umroh. Kita launch. Ya. Di launch ternyata ada hal yang nggak saya perhitungkan pada saat waktu bikin. Kita udah berangkatin tuh, udah sampai 2 kloter lah. Jadi baru 2 bulan lah, 2 bulan, 3 bulan itu saya berangkatin 2 kloter tiap bulan. Tapi di situ evaluasi, oh ini ada satu hal yang kita miss. Ternyata ini bukan bisnis produk, ini adalah bisnis people. Nah salah mengamati ini di awal gitu kan. Berarti ya. Ini bukan produk nih, bukan masalah kita kita punya jaringan LAN LA kan, LAN arrangement, kita punya jaringan ticketing, punya jaringan ustadz atau lain-lain, tapi ini how to treat the people gitu. Nah itu yang miss. Ada satu loophole, berarti siapa? Berarti orang yang harus ngejagain jamaah ini, people ini yang nggak saya siapkan. Akhirnya komplain banyak, ini banyak. Berarti saya nggak pas nih di sini. Ada satu hal yang waktu itu ternyata dari pengamatan pun atau dari data yang ada, dari infrastruktur yang kuat masih nggak pas. Nah kalau yang misalnya yang kedua, saya berani menunda kalau misalnya itu adalah bagi saya udah red ocean. Saya punya pemahaman red ocean itu we can jump in at any time. Karena sudah red. So nggak harus ada mereka tuh udah ready, masuk kapan aja, itu hanya tinggal kita makan atau dimakan aja. Tapi kalau kita punya satu kuat ya udah di situ. Nah untuk red ocean saya betul-betul harus infrastrukturnya itu dikuatin dulu. Makanya beberapa ada yang belum saya launch. Gitu. Termasuk saya ini mungkin bocoran juga ke Mas Aristo lagi mau develop bisnis media. Media. Orang lain bilang media turun, but I see media is one of the future of business ke depan gitu ya. Makanya sekarang infrastrukturnya dibenahin. Dalam setahun kemarin saya lagi siapin semua infrastruktur untuk dari orangnya, dari alat-alatnya, dari jaringannya dan lain-lain. Itu belum kita launch, tapi nanti once itu udah siap kita launch. Dan sekarang tahapannya collaborate. Nah ini saya doain aja Mas Aristo lagi collaborate dengan TV baru. Ada TV baru nanti akan mengudara baru Jabodetabek. Dia lagi dapat untuk nasional, nah kita collaborate dulu di sana. Jadi saya lagi belajar broadcasting nih, belajar baru nih. Nah kalau yang nggak jadi, yang misalnya bener-bener, nah ini sesuatu yang kita udah amati, marketnya ada, ini ada, tapi ternyata momentum aja. Contoh misalnya dulu rame yang terdekat lah yang ban milk cheese dari Thailand tuh. Yang rame sana kita segala macam kan. Ini menarik sebetulnya. Cuman dipikir pas dilihat lagi, oh ini hanya kayak euforia sesaat nih, nggak akan mungkin cepet, dan kalaupun ini kita udah telat start, ya udah nggak usah jalanin untuk bisnis yang sana. Jadi sekarang lebih memilihnya gimana yang bisa balik lagi ke kayak kalau makanan itu balik lagi ke level warteg atau Lamongan atau sate ayam yang udah prudent puluhan tahun tuh orang suka. Nah kayak gitu balik lagi ke arah sana gitu sekarang gitu. Nah kisahnya kayak gitu. Nah ini juga saya harus reveal nih ke teman-teman juga bahwa saya tuh merasa kayak tadi Mas Catur cerita ya gitu. Salah satu teman saya yang intuisinya kuat banget tuh Mas Catur sebetulnya. Jadi kadang-kadang saya suka nyuri-nyuri dikit gitu. Ya juga ya gitu ya. Nah kayak tadi kan lihat wah kayaknya nggak bisa nih. Kayaknya si stop aja dulu dan sebagainya. Itu kan nggak semua orang punya ya Mas ya. Jadi, nah dari pengalaman Mas Catur sendiri, apa sih yang bisa membuat intuisi makin tajam gitu Mas? Pada saat kita ambil keputusan jadi kayak lebih, wah kayaknya ke kanan deh, kayaknya ke kiri deh. Padahal kita sendiri suka bingung sendiri gitu ya, mau ngambil yang mana. Sedangkan Mas Catur kayak lihat cepet gitu ngambilin. Nah itu apa sih yang dirasakan oleh Mas Catur? Jadi saya mempelajari gini Mas Aristo. Bisnis itu berpola ternyata gitu. Berpola. Jadi dia itu akan terus siklik gitu ya. Mau fashion, mau apa segala macam itu sebenarnya berpola. Hanya media dan metodenya yang berbeda.
Oke. Itu satu ya. Jadi pola-pola bisnis itu sebenarnya ada. Kapan dia naik, nanti kapan dia turun, dan kapan lagi akan naik. Dan itu satu yang saya pelajari. Itu dapat dari mana? Ya, again, saya lihat data-data, Mas Aristo. Data berarti ya. Dari data, baik itu dari yang gratisan atau berbayar. Saya sampai punya data yang saya berbayar itu aksesnya itu kalau nggak salah 30 juta sebulan. 30 juta. Nanti saya bisa share. Itu worldwide. Worldwide. Itu klik apa aja itu ada Ada pendapat semua. macam-macam. Wah. Banyak ya akhirnya, Iya, tapi iya. sesuai kebutuhan kita kan. Mhm. Kenapa saya butuhkan itu? Lebih baik saya mendapatkan banyak informasi sehingga di situ kumpul dengan kita tadi listening, orang itu kayak gimana bergaul dengan teman-teman segala macam. Akhirnya kita bisa menentukan nih ke depan. Jadi selalu saya perhatikan itu dua, tetap eksternal itu perhatikan, apalagi sekarang ya. Tadi perjalanan ini saya ngobrol sama teman saya kan, kita ini beruntung saya bilang. Kenapa? Kita sudah mengalami beberapa perubahan dunia yang kita ngalamin kaset, terus ngalamin floppy disk, ngalamin CD, USB, sekarang cloud kita ngalamin. Nah sekarang nih gamenya kalau Mas Aristo pelajari bener-bener digali, ini akan ada game changer baru nih, in this century nih. Ini menarik nih, saya bilang nih lihat nih, ini akan ada game perubahan yang saya udah bilang tahun lalu, dan ini akan menarik, kita akan mengalami, saya bilang. Game pemain-pemain besar akan berganti, ini segala macam berganti, tinggal media mana yang kita ambil. Maka tadi kalau dimulainya pasti dari datanya dari sekunder ataupun dari internal kita dan sering-sering brainstorming gitu. Ngobrol gitu kan, terus kita lihat. Saya tuh kebiasaan saya kalau di perjalanan mobil gitu, saya pasti nyetel YouTube. Tapi YouTube-nya bukan yang kayak klinik atau konspirasi atau enggak. Tapi dari pendapat-pendapat, dari obrolan-obrolan, terus lihat orang lain segala macam, validasi dengan bacaan data, lalu validasi dengan apa yang kita punya, lalu akhirnya kita insting, oke, ini kayaknya memang kita harus bicara case misalnya, kayak contoh di WDN salah satu usaha. Saya bilang 2024 ongoing, kita stop capex ya, saya bilang gitu. Kita bisnis di OPEX, kita perbanyakin jasa, saya bilang ke sana. Dan itu akan besar. Dan ya again karena ada datanya, lalu kita ngelihat trennya, orang juga akan semakin less untuk melakukan buying untuk capex. Jadi justru memang sekarang growing yang OPEX kita nih. Bisnis service, bisnis maintenance. Kenapa? Karena mereka pun menahan capex. Iya, menahan capex, betul. Kayak gini, Mas Aristo nggak akan beli mobil baru, tapi akhirnya kan akan memaintain mobil lamanya kan. Betul. Yang dibutuhkan berarti jasa maintenance. Betul. Nah, itulah yang kita lakukan sekarang. Jadi di salah satunya kita portfolionya kita rubah, jasa maintenance kita yang gedein. Dan itu alhamdulillah works itu. Karena kalau kita dengerin suara konsumen, kita suka ngobrol, emang proyeksi abo-nya gimana, AB-nya gimana, ini lagi cutting nih, atau segala macam. Kita kan validasi ya. Nah, hal-hal kayak gitu sangat berpengaruh. Jadi once udah dapat data dari eksternal, baik itu political, mau itu makroekonomi, inflasi, dan lain-lain, kaitannya dengan Indonesia seperti apa, regulasi, apalagi saya selalu update dengan regulasi. Lalu di internal kita juga harus dipelajari, itu yang kita lakukan. Akhirnya sekarang ya bisa kejagain meskipun nggak selamanya berhasil. 2022, 2023 nih, saya boncos miliaran. Waduh. Kenapa? Karena waktu itu saya ngelihat, saya melihat begini, ini renewable energy akan maju, semua perusahaan akan berganti, dan benar. Dulu ada, dan sampai sekarang ya masih ada carbon credit digalakan waktu tahun itu ya. Ada piagam Prancis, lalu ada segala macam. Kebijakannya perusahaan-perusahaan dari Jepang itu harus mengganti coal dengan namanya cangkang. Cangkang sawit. Dan saya first player di cangkang dari harganya Rp0 karena dianggap garbage, sampah. Orang nggak lihat tuh. Ini cangkang menghasilkan. Kita ambil aja, bebas gratis. Sampai sekarang harganya per kilonya udah 1.700 perak. Per kilonya. Dari Rp0 loh. Saya main di sana, karena kita first player, kita untung. Tapi karena nggak memperhatikan dan tidak mendalami lebih jauh tentang cangkang, ternyata cangkang ini seasonal. Kalau musim panen sawit itu banyak, maka cangkang murah. Musim sawitnya itu kurang, maka cangkang naik. Karena sekarang udah aware kan, cangkang itu dibutuhkan. Saya nggak mempelajari fluktuasi harga cangkang. Saya pikir cangkang ya karena waste, ya pikir
standar. Iya, iya. Jadi saya nggak pelajari kapan sawit itu akan panen, berapa periodenya, kapan enggak. Itu Iya. miss. Akhirnya saya beli di harga mahal, pas delivery kan butuh pengumpulan. Iya, iya. Sebulan 2 bulan, Iya. udah mulai Turun harga harga. turun karena Iya. banjir. Di situ saya rugi. Karena saya beli harga mahal, sedangkan pasar udah harga turun. Nah itu pun akhirnya, ada data yang nggak pas, ada data yang nggak lengkap maksudnya. Oke. Kita nggak pelajari sampai hulunya. Heeh. Cangkang itu dihasilkan oleh siapa, dan fluktuasi panennya seperti apa. Nah tetap Iya, aja iya. ada bolongnya Sebenarnya gitu. bolongnya ya. Iya, iya, iya. Berarti kan sebetulnya data ini kan ada beberapa kemungkinan ya. Maksudnya Hmm, kalau saya tadi dengar dari Mas Catur, memang intuisi penting, tapi data juga bisa mempengaruhi, yes, membantu si yes, intuisi tersebut. yes. Itu pada saat kita ambil keputusan. Nah, situasinya adalah data ada yang benar, ada yang enggak kan? Atau Hmm, malah data ada yang miss juga. Nah, ya. sekarang gimana caranya kita bisa mencari data yang benar menurut Mas Catur, yang valid tadi, atau yang, oh ini kayaknya datanya nggak benar deh. Sense-nya seperti apa sih? Nah kalau itu sebenarnya saya mau belajar kemana Aristo. Oh, enggak. Kalau itu teori banget ya, statistik banget ya. Nah, ini Iya, yang iya. yang pakai sense nih. Iya, kalau pakai sense-nya, ibaratnya gini, kalau kayak apa ya, kayak Mhm. kita mencium aroma makanan gitu ya, kita Mhm. nebak-nebak nih ini aroma kopi atau misalnya hanya kopi beneran atau Mhm. si konsentratnya doang gitu Iya, kan. iya. Nah kita mau nggak mau memang harus A/B test A/B test ya, untuk A/B testing ya. ngeceknya ya. Sekarang tapi lagi-lagi jangan semua all out untuk biaya kita ke sana. Mhm. Nah, jadi kalau menurut saya data itu tidak ada yang salah sebetulnya. Oke. Tapi kita yang kurang pas dalam menggunakan data Data tersebut. tersebut, Misalnya ya. data A harus dipakai untuk ini, data B ini, nah kitanya sendiri yang mencampur adukan semua data. Mhm. Itu yang kurang pas. Misalnya kita bicara untuk market retail ke depan, tapi kita ngambil datanya tentang angka kelahiran. Nah, ini kan sesuatu yang kurang masuk Nggak masuk sebetulnya. ya, ya. Karena belum tentu ini menjadi market kecuali kita main future ya. Nah, hal-hal kayak gitu. Jadi sense-nya kebentuknya ya lagi-lagi sering-sering kita ngetes dengan di Sering market, tes. dengan pertanyaan, dengan Iya. segala macam. Nah, itu bisa, oh ini bener nih kayaknya ke sini. Iya. Saya pernah punya salah juga yang sekarang saya lagi kejar itu, dan saya di sini ingin pesan ke teman-teman, dunia emang akan bergerak ke digital gitu. Bergeraknya ke digital Akan ya. bergerak ke digital. Jadi mau nggak mau kita harus menguasai digital, dan saya baru start di Iya. tahun ini untuk belajar tentang dunia digital. Not Nah, only about digital marketing, not only about copywriting atau ads atau lain-lain ya, tapi itu adalah mhm. suatu environment. Nah Iya. ini yang perlu kita aware gitu dari data itu gitu. Iya, iya, iya. Nah, saya menarik tadi pas Mas Catur bilang, saya beli data yang 30 juta per bulan ya. Hmm, hmm, Artinya kan di situ kita berani mengeluarkan apa, biaya gitu ya, hmm. untuk sesuatu yang sebetulnya kita mungkin mungkin kalau Mas Catur udah tahu nih, kayaknya mau diapain nih datanya gitu. Tapi kalau misalkan, kita nggak pernah tahu itu data memang benar-benar data yang kita butuhkan atau enggak. Betul. Nah, gimana caranya meyakinkan diri kita untuk keluarin duit sebanyak itu, gitu ya, untuk per bulannya, untuk sesuatu yang sebenarnya, ini harusnya diapain ya, gitu. Hmm. Dari Mas sendiri kenapa waktu itu ngambil keputusan, udahlah saya ambil deh 30 juta Oke, per jadi atau ini malah beli data yang lebih mahal lagi gitu ya? ya, ya. Kenapa saya ngambil itu kan pertama selalu ada kayak apa ya, trialnya ya. Hmm. Ternyata datanya itu lengkap semua, Oh, oke. over kontinen, terus semua project dan lain-lain. Nah, tapi kan again kita butuh itu untuk apa, benar kata Mas Haris tadi. Karena saya sekarang sedang mendevelop bisnis consulting. Oke. Nah, kalau dengan bisnis consulting, saya harus tahu wide informasi itu lebih Iya, banyak lagi. iya. Maka saya perlu dapat data-data yang valid, baik Mhm. contoh-contoh yang prudent, baik Mhm. dari luar negeri ataupun di Indonesia, Iya. study case-nya. Nah, itu yang saya butuhkan. Mengapa saya berani ke sana? Karena game-nya saat ini yang kami lakukan di salah satu entitas bisnis kita yang namanya Cegeling itu, Hmm. kita kan bergeraknya di bidang investasi ya. Jadi Mhm. investasi, lalu kita konsultan juga, maka kita nggak boleh salah dalam mengambil keputusan, Mhm. karena once kita langsung invest, itu adalah long term. Iya, 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 iya. Nah, kalau termasuk juga pada saat kita consulting, kita juga nggak mungkin ngambil hanya katanya-katanya. Mhm. Tapi kalau ada datanya, ada
resource-nya, meskipun nggak satu ya, kita selalu ambil beberapa, bahkan kita utilize AI juga untuk sebagai teman ngobrol Ya, gitu. teman ngobrol Iya ya. bener, teman ngobrol, menurut kamu gimana, ini Teman ngobrol gimana. yang nggak akan pernah marah ya. Nggak akan pernah marah, kita Kita marah-marahin juga dia, empat-empat oh ya ya. maaf gitu. Dia lebih polite daripada Iya. kita. Nah itu kenapa kita berani ambil sana. Dan itu ngebantu banget dalam kita ngambil keputusan-keputusan besar. Untuk apakah kita mau invest di sini atau enggak, atau kita mau masuk ke dunia bisnis ini atau enggak. Nah itu sangat membantu banget itu di sana. Oke. Lagian data itu tentu dibutuhkan kalau kita tahu, benar kata Mas Ari, tahu mau diapain. Iya, Masanya gitu kan. iya. Kalau too many data, ya itu nggak akan jadi informasi gitu kan, Oke. nggak akan bisa digunain apa-apa gitu. Iya. Berarti yang perlu kita pelajari adalah gimana caranya menggunakan data dengan baik gitu ya, Mas? Betul. Nah, Betul. dan apakah dengan data itu Mas Catur merasa sendiri bahwa wah bener nih caranya nih, atau enggak jadi menjawab apa yang selama ini Mas Catur cari gitu? Iya, bisa jadi memvalidasi Validasi ya. dengan seperti itu, atau membuat kita lebih tertrigger lagi untuk tahu lebih dalam. Oh, lebih dalam. Datanya menunjukkan misalnya sekarang penjualan, saya ada toko laptop ya, penjualan laptop di Indonesia itu untuk tingkat pelajar itu menurun misalnya. Nah ini apa nih yang menyebabkan menurunnya nih? Ya. Kan belum tentu menurun, Betul. tapi menurun di spek apa gitu kan, Ya, kita dalami lagi. Tapi kita udah tahu triggernya nih. Oh ternyata bukan menurun secara umum, tapi mereka hanya butuh yang buying powernya turun, harga di bawah 3 juta. Akhirnya kita validasi dengan internal data. Oh iya, stok kita yang turnover inventory turnovernya tinggi, ternyata harga-harga laptop di atas 4 juta. Ini ngevalid nih bahwa sekarang turun nih si kemampuan beli. Akhirnya kita tidak menawarkan yang baru aja, nawarin yang second laptop itu. Oke. Nah, jadi kita perlu tahu next-nya. Jadi jangan satu aja, kalau saya ya, jangan satu line aja informasi atau data itu ditangkap, tapi turunan dari itu apa? Oke, jadi Itu yang kita gunakan. jangan langsung puas dengan satu data, dua data dulu nih ya. Betul. Meskipun saya masih penasaran ya, kayak sekarang orang bilang CAGR bisnis kosmetik misalnya, itu masih di atas 10%. Tapi fenomena yang kita lihat secara media sosial lah gampang, banyak tutup. Ya, banyak yang turun, banyak tutup, ditangkap, bahkan sekarang pabrik-pabrik juga tutup. Saya ada 2 pabrik nawarin ke saya untuk beli take over. Udah nggak ada yang maklon ke dia. Oh gitu? Tandanya kan bener-bener lagi turun banget ya. Tapi di satu sisi lain, ini brand-brand yang lain ini naik nih. Saya perhatikan nih. Nah ini kan, oh berarti ada data yang mungkin saya belum dapat nih. Ada informasi yang saya nggak tahu. Apa? Nah ini saya masih mencari tahu. Nah itu yang menarik gitu. Hal-hal kayak gitu kalau kita stop di satu fenomena aja, nggak nge-link dengan fenomena-fenomena lain, itu kita akan salah keputusan. Nah, itu kan jadinya dari data yang kita ambil akan menjadi sebuah forecasting policies. Nah, forecasting itu akan kita berguna untuk menentukan sesuatu agar menentukan yang, jangan sampai kita menentukan sesuatu yang tepat, tapi di waktu yang tidak tepat. Atau menentukan sesuatu yang salah, ada kebalikannya gitu kan. Nah, itu yang kita jagain. Meskipun terkesannya kayak di fase sekarang ya memang akan lebih hati-hati. Kalau dulu ya saya bilang fase awal, dan kalaupun sekarang ada yang kayak gitu hanya short term, ya udah. Kayak sekarang nih saya lihat fenomena umroh dan haji kan naik. Iya. Tapi saya pikir saya udah pernah pengalaman nih bikin umroh dan haji. Jangan langsung ke sana. Apa part yang bisa saya ambil dengan core kompetensi saya saat ini? Saya jual beli tiket, Mas. Jual beli tiket pesawat untuk ke Jeddah dan Indonesia. Ke Jeddah dan Indonesia. Dan itu kita tawarin ke biro-biro, works. Alhamdulillah. Gitu. Jadi ada satu fenomena kita ambil, pain-nya mereka nggak punya cash, kita alhamdulillah ada cash reserve, akhirnya kita book, beli dulu tiketnya ke penjual tiket, ke agen, ke segala macam, ke maskapai, lalu kita jual ke mereka dengan tempo. Mereka butuh pembayaran dari jamaah kan, ngumpulin dulu kan, tapi kita udah secure tiketnya, akhirnya mereka bayar. Nah itu tetap kita lakukan yang short term itu, yang
tipikalnya dagang, jual beli. Jual beli. Nah, kalau jual beli, kita tahu ada demand, ada supply-nya match, harganya masuk, ya udah go ahead. Tapi kalau yang kita mau bicara long term, nah yang tadi saya bilang, data itu sangat penting untuk menentukan infrastruktur apa saja yang harus kita siapkan. Lalu resources ya, infrastruktur itu hardware ya, yang saya bilang itu hardware-nya. Kalau resources-nya itu baik itu orang ataupun dari cash resources-nya, modal capitalnya misalnya 3 bulan, 6 bulan, setahun harus tahan, kita baru bisa tahu akan menghasilkan di tahun kedua atau bulan ke-7, bulan ke-6, nah itu harus lengkap semua. Sama data di mana si calon market target kita ini akan mendapatkan informasi dan membeli produk barang kita. Nah ini yang kita selalu coba lengkapin dulu semua, baru kita launch atau kita jalankan. Ya. Berarti kalau dari sini, saya sih mengambil kesimpulan memang data ini benar-benar dipakai untuk pengambilan keputusan, kemudian juga melihat kira-kira kemana kita harus melangkah dan sebagainya. Apakah Mas Catur juga setuju bahwa memang pemain-pemain yang dalam tanda kutip top-topnya itu pasti mereka pakai data juga? Pasti. 100% saya yakin pasti. Intuisi dari seorang CEO atau founder atau pimpinan pasti ada, pasti. Tapi dia pun akan dipengaruhi oleh data-data yang dia terima. Betul. Lalu akan oleh data-data dari timnya, menimbulkan sebuah keputusan gitu kan. Bahkan nanti perlu data dari pihak eksternal untuk memperkuat keputusan yang akan dia ambil. Setidaknya kalau kita bisnis pakai data, itu kalaupun ada kesalahan kita bisa tahu koreksi di mana. Tapi kalau kita nggak pakai data, kita bingung, sukses pun kita bingung. Dulu jualan jago, kenapa ya? Nggak tahu. Rezeki aja gitu mah. Itu mah dari Allah aja. Akhirnya sesuatu hal yang tidak bisa kita analisa gitu untuk aplikasi. Nah itu yang menarik. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman itu, kalau kita berbisnis tanpa data, itu hanya bercanda dan wacana. Bisnis nggak pakai data itu bercanda dan wacana, saya bilang. Kalau dia, ini kamu dapat dari mana angkanya? Ya kira-kira kalau saya rubah udah berubah lagi. Harus ada underlying supporting datanya, informasinya yang lengkap. Maka tadi sekali lagi kalau bisnis tanpa data itu cuma bercanda dan bahkan wacana menurut saya. Sometimes work, sometimes berhasil, tapi kalau yang bisnis pemain main pemain main itu hanya berharap keberuntungan aja. Saya sering ngomong kayak gitu kan. Benar. Iya. Oke. Itu keren banget sih Mas. Jadi memang selama ini kita selalu sharing data. Cuma memang banyak orang yang nggak tahu how to-nya. Nah, Mas Catur sharing banget bahwa banyak caranya gitu. Kadang-kadang data itu bukan hanya, kadang gini, saya tuh suka kena juga Mas. Kayak orang ke dokter ya. Kita sakit, terus ke dokter. Sama dokter dikasih resep kan. Cuma banyak orang berpikir kalau udah ke dokter pasti sembuh. Apapun resepnya pasti sembuh. Padahal kalau resepnya nggak dilakukan, itu ya dokter nggak mau menjamin buat sembuh. Betul. Sama seperti data juga gitu. Kita datang, kasih data. Terus udah gitu, oke, punya datanya. So what? Datanya banyak. Datanya mau diapain gitu. Dari pengalaman Mas Catur tadi, di-share bahwa data itu bisa dibuat prediksi. Bahkan data pun bisa menentukan bahwa kita tuh bisa stop atau lanjut gitu kan. Lebih baik ketahuan di awal dibandingkan udah lanjut ternyata boncos gitu kan. Meskipun mungkin kita akan ada satu titik menyesal. Misalnya gini ya, saya ngelihat, saya yakin banget nih, si batu bara waktu itu lagi turun. Time to buy konsesi. Waktu itu jual murah banget. Tapi saya nggak berani, saya terlalu masih ada kekhawatiran, ada data yang nggak saya lengkap. Akhirnya saya miss di situ momentum itu, dan bener dari harga murah itu sekarang naik luar biasa si konsesi itu. Nah itu bisa jadi jadi data oke, udah lengkap segala macam, tapi keputusan dalam pengambilan juga diperlukan oleh sifat seorang pimpinan. Itu tipikalnya akhirnya ke risk dan reward yang dimiliki oleh pimpinan. Nah kalau boleh saya share mungkin yang paling utama nih, data itu diperlukan atau dibutuhkan selama kita tahu goals kita apa. Jadi pertama goals kita apa? Goalsnya dulu ya. Kalau dalam bisnis ya, misalnya saya simplifikasi jadi 3. Ada level kita startup, misalnya kita butuh start untuk baru mulai. Lalu ada kita scale up, lalu ada sustain. Nah kalau ini beda-beda nih data yang kita butuhkan nih, masing-masing beda, parameternya juga beda-beda. Bahkan dari sisi finance yang kita lihat juga akan beda-beda. Misalnya kita start
untuk growth berarti kan. Iya. Kita yang dilihat adalah growth-nya. Kita nggak belum terlalu peduli terhadap profit margin. Iya. Tapi kalau udah bicara scale up, kita bicara profit margin karena harus ada cash reserve yang bisa kita gunakan untuk scaling. Yang kita harus lihat kan data-data itu penting untuk mendukung tujuannya mendapatkan profit yang maksimal. Iya. Maka data apa saja yang kita butuhkan? Heeh. Misalnya data supplier, data substitute produk, data apa dan lain. Iya. Yang terakhir data kalau kita tujuannya sustain. Kalau sustain kita mainnya adalah cash flow yang kita jaga. Nah berarti kalau data cash flow, data apa nih yang kita butuhkan nih? Inflasi, kurs rate, exchange rate kalau kita ekspor impor misalnya ya. Lalu data purchasing behavior orang. Oh kalau kita lagi rendah, kita kasih kredit panjang, bahaya. Nah hal lagi itu jadi data itu sesuai dengan dibutuhkannya apa. Kalau di sisi bisnis, stagingnya dibagi 3 tadi. Nah, kalau udah clear, kita stagingnya ngejar apa, kita enak data apa yang kita butuhkan kayak gitu di sananya. Wah, keren ya. Mantap. Kadang-kadang kita juga sendiri gini. Jadi kita walaupun memang kita bisnisnya provide data ya. Tapi kalau banyak orang, mungkin Mas Catur juga kadang-kadang pernah bertanya sama saya, kalau Mas Aristo punya banyak data, kok enggak, maksudnya untuk melangkah enak dong. Nah, itu yang membedakan kita, Mas. Jadi Mas Catur intuisinya kuat banget. Saya nyalinya nggak kuat Mas Catur. Masih takut ini, masih takut itu. Tapi kalau untuk data mungkin kita bisa sharing. Nah, jadi kita sharing data dan sebagainya. Dan mudah-mudahan sukses terus Mas Catur. Thank you Mas Sukses terus. Kita juga sering sharing data biar bisnisnya makin lama makin baik. Gitu. Enak diskusi itu, enak biar saling melengkapi. Betul. Saling melengkapi. Thank you. Oke, terima kasih semuanya. Ada bingkisan ya? Nah, boleh dikasih sekarang. Oke, nah ini bingkisan Mas Catur dari kami. Waduh, Nanda, terima kasih sudah datang di sini. Nanti luar biasa. Terima kasih banyak. Pokoknya mau butuh riset, butuh data, saya rekomendasiin ke Clove. Iya. Apalagi baru bikin buku ya. Baru bikin buku, ini bukunya. Nah, keren banget. Ini saya baca, simple banget, orang yang ngerti riset juga gampang memahami. Mudah-mudahan. Dan harus mulai cinta dengan riset dan data. Siap. Nanti thank you banget. Ntar gantian. Mau diundang ke bawah. Iya, kita gantian. Itu aja dari kami. Mudah-mudahan banyak ibroh yang bisa diambil dan bisa ngambil kesimpulannya, dan kita ikutin lagi ke podcast selanjutnya. Oke, terima kasih. Thank you. Hatur nuhun, Mas. Thank you.